enaknya posting di mana ya? Di YouTube, podcast, Instagram, atau sosial media lain mungkin. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau memulai untuk personal branding, untuk mungkin bisnis ataupun pekerjaan teman-teman untuk meningkatkan karir juga, mungkin bingung enaknya mau posting di mana ya, karena kan sosial media banyak. Dan seringkali kita nggak ada waktu gitu kan untuk bisa posting di seluruh sosial media, kecuali mungkin udah punya tim gitu ya. Kalau masih sendiri kadang-kadang bingung gitu, nggak ada waktu juga untuk bisa posting di seluruh sosial media. Nah, memang idealnya adalah kita harus fokus ya, misalnya fokus di YouTube atau di Instagram atau di podcast. Nanti kalau udah satu, udah fokus, udah jadi, nah kita bisa move ke sosial media lainnya. Betternya seperti itu kayak gitu ya. Dan memilihnya sosial media apa, nah itu tergantung dari tujuan dari teman-teman. Misalnya contoh, saya mau target marketnya adalah anak muda atau remaja. Nah itu teman-teman bisa mempertimbangkan TikTok untuk menjadi sosial media tempat teman-teman rutin untuk membuat konten di sana. Karena pasarnya anak muda ada di sana, terutama untuk yang remaja-remaja gitu ya di sana. Lalu kalau misalnya teman-teman mau lebih profesional, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menggunakan LinkedIn ya. Sering post konten di sana. Itu juga bisa menjadi CV teman-teman di sana. Apa yang udah teman-teman lakukan, apa saja yang dilakukan, pengalaman apa aja, itu jadi CV teman-teman. Dan di sana teman-teman juga bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan dikenal lebih banyak profesional lainnya. Dan saya pun juga menggunakan LinkedIn ya, karena dari pekerjaan saya juga untuk meningkatkan pekerjaan saya juga menggunakan LinkedIn kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa mempertimbangkan menggunakan YouTube gitu ya. Kalau teman-teman kontennya mungkin pasar teman-teman ada di YouTube dan teman-teman mempunyai kemampuan video yang bagus, senang bikin video, ngedit video gitu ya, teman-teman bisa pakai YouTube aja kayak gitu. Nah kalau saya jujur untuk video saya kadang ini ya agak kurang kayak gitu, dan lebih senang menggunakan audio seperti ini. Dan saya rasa platform yang cocok untuk saya itu adalah podcast. Jadi kembali lagi juga, selain pasar target market, kembali juga ke interest dari teman-teman. Apakah teman-teman lebih suka video atau audio, podcast seperti ini maksudnya, atau lebih senang membuat microblog menggunakan Instagram ya, yang tipenya namanya carousel ya. Jadi teman-teman mungkin sering lihat microblog ketika membaca slide 1, slide 2, slide 3 sampai slide seterusnya, itu adalah satu yang namanya microblog. Nah, kalau interest di situ dan memang target pasarnya ada di situ, ya monggo untuk dilakukan. Nah, tapi saran dari saya adalah yang saya lakukan juga mungkin di awal-awal fokus gitu ya, sebulan gitu. Teman-teman bisa coba dari berbagai platform tersebut maupun sosial media tersebut. Misalnya dulu saya juga pernah tuh, saya bikin konten di Instagram, saya bikin konten di YouTube, di Twitter, sampai saat ini di podcast ini kayak gitu ya. Untuk teman-teman bisa ngecek mana sih yang oke, yang bagus kayak gitu ya. Nah dari situ juga kita bisa mendapatkan feedback kita nih lebih cocok di mana gitu. Nah kalau dari saya pribadi, dari Instagram, YouTube, dan podcast, salah satu yang oke menurut saya, yang saat ini paling oke itu adalah dari podcast. Jadi beberapa bulan lalu saya posting di berbagai sosial media secara rutin. Nah ketika mendapatkan data serta waktu saya yang juga mulai terbatas karena ada pekerjaan-pekerjaan lain, ya udah saya mau fokus dulu di podcast ini. Ya, jadi makanya saya sering bikin konten podcast. Dan ya target saya bisa 3 kali sampai setiap hari bisa posting konten untuk di podcast saya ini. Dan semoga bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman untuk bisa bertumbuh terus setiap harinya menjadi jauh lebih baik. Oke? Ya, jadi itu saran dari saya. Teman-teman bisa evaluasi diri, teman-teman target marketnya ada di mana, yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman dari resources, dari waktu, interest, teman-teman lebih seneng di mana, bisa difokusin. Kecuali nanti kalau udah gede, teman-teman bisa rekrut orang lain ya, tim untuk bisa membantu pekerjaan teman-teman, itu juga boleh. Dan kalau teman-teman bingung ada beberapa sosial media yang mau teman-teman masuki, teman-teman bisa coba dulu. Jadi selama misalnya sebulan atau 2 bulan, teman-teman full fokus posting konten di sana ya, sambil dievaluasi. Nanti setelah sebulan atau 2 bulan, di akhir bulan teman-teman bisa ngecek mana sih yang responnya paling bagus, mana sih yang paling disukai oleh target saya
lebih senang di mana. Nah, itu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk fokus di sana. Karena saya tahu pasti kita memiliki resource yang terbatas, jadi teman-teman bisa memilih untuk fokus di mana. Oke, kecuali teman-teman udah berkembang jauh, teman-teman mau bikin tim, nah itu baru oke tuh posting di berbagai sosial media. Tapi kalau misalnya teman-teman masih sendirian gitu ya teman-teman bisa memilih untuk fokus posting di mana. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, ada pertanyaan dari teman-teman untuk saya yang mau dibahas di podcast, teman-teman juga jangan sungkan untuk DM saya di Instagram di @andreasburdes. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan di sana, seperti itu ya. Dan juga ada satu online course terkait Instagram, bagaimana riset audiens, bagaimana cara membuat konten yang bagus, prinsip-prinsip membuat konten yang emosional yang membuat orang lain senang untuk nge-like, untuk share, dan bagaimana sampai convert dari Instagram tadi ke bisnis. Teman-teman, ada satu rekomendasi online course saya. Nah, itu teman-teman juga bisa DM saya di Instagram, tanya terkait rekomendasi online course terkait Instagram ini. Saya akan berikan special offer, di mana kalau teman-teman join online course ini, teman-teman juga akan mendapatkan free online course saya Meaningful Productivity, totally free. Nah, caranya gimana? Teman-teman silakan DM saya di @andreasburdes di Instagram. Oke, thank you teman-teman. Saya Andreas Burdes. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua.